Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami percaya berkat-Mu selalu menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini, sebagaimana Tuhan telah melindungi dan memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Kami mau belajar dari firman Tuhan, karena kami percaya hanya firman Tuhanlah yang menjadi penuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik dan melakukan pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 12 Desember 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 91 ayat 4. Dalam bahasa Batak Pesalmen Siap Lusada ayat 4. Demikianlah dikatakan. Say ulusan na doho habongna jala marhaporusan tutoruni hatir nai doho. Tau lebu-lebu dohot pangudingan do hasitongan nai. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini adalah dalam Mazmur 91, secara khusus satu perikop ini berjudul Dalam Lindungan Allah. Bagaimana pemazmur merasakan perlindungan dan penyertaan Allah begitu nyata dalam kehidupannya. Jika pemazmur dapat menyaksikan itu, karena pemazmur telah melewati banyak hal, termasuklah itu kesulitan, penderitaan, rasa sakit, dan lain sebagainya. Semua itu dapat dilewati dan tentu renungan hari ini merupakan kesaksian atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur menyaksikan bahwasanya hanya Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Karena di dalam kehidupannya pemazmur sering sekali mengalami atau menghadapi ancaman, goncangan datang dari luar dirinya. Musuhnya menyerang dan mendesak dia, bahkan sampai ingin membunuhnya. Tetapi di dalam perjalanan dan perjuangan itu, pemazmur merasakan kalau perlindungan Tuhan adalah nyata atas hidupnya. Oleh sebab itulah ketika dia melewati kesulitan, rasa sakit, ia mempercayai kalau Tuhan terus bekerja. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah perjalanan hidup kita biasa-biasa saja? Perjalanan hidup kita baik-baik saja? Tentu tidak ya. Siapapun kita, sebagai apapun kita yang hidup di dunia saat ini, semua kita pasti mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, bahkan penderitaan. Tetapi dalam renungan harian kita pada hari ini, sungguh-sungguh menguatkan dan memberi penghiburan kepada kita. Sebagaimana kesaksian pemazmur, ini jugalah yang harus menjadi kesaksian kita. Karena begitu banyak pergumulan, persoalan yang telah kita lewati. Dan hendaklah kita menyaksikan bahwasanya di dalam perlindungan Tuhan kita merasa aman. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Sama seperti burung akan melindungi anaknya di dalam sayapnya. Dia akan mengurung anaknya dan menjadikan sayapnya sebagai benteng perlindungan. Demikianlah, bahkan lebih besar lagi, lebih kuat lagi
Allah melindungi kita. Dia tidak membiarkan kita jatuh. Dia tidak membiarkan kita terjerembab, jatuh lebih dalam. Tetapi di dalam naungan kasih, naungan sayapnya, kita dilindungi oleh Dia. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang kuat, yang menjadi perisai dalam pertahanan kita, dalam perjuangan kita. Sebagaimana dikatakan dalam renungan ini, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tembok adalah suatu bangunan yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah untuk dirobohkan. Demikianlah Allah akan menolong kita, melindungi kita, karena Dialah yang kuat, yang kokoh, kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita secara khusus Mazmur 91 ini menceritakan bagaimana besarnya kuasa Tuhan melindungi kehidupan pemazmur. Jika kita baca lagi selanjutnya dari ayat 4 ini, kita diajak untuk tidak pernah takut akan apapun yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekalipun kita sedang dalam keadaan sakit, sekalipun kita sedang dalam keadaan bergumul yang berat, percayalah, naungan sayap Allah, kasih-Nya akan melindungi dan menolong kita. Amin. Karena itu janganlah takut, janganlah gentar dalam menjalani kehidupan, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jika kita baca dalam ayat 5 dikatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini mau menggambarkan betapa banyaknya masalah yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia. Banyaknya pergumulan yang harus kita jalani. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut. Engkau tidak usah takut terhadap itu semua. Karena apa? Karena Tuhan akan menolong kita. Karena Dia selalu melindungi kita. Kepaknya menudungi kita sekalian. Di bawah sayapnya kita merasa aman, terlindung dari segala penderitaan. Saudara-saudara, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Artinya apa? Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menolong kita. Karena itu percayalah, tetaplah berpegang kepadanya. Jangan menyerah ya, tetaplah semangat dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita maha baik, maha kasih, maha setia. Dia akan mengubah duka cita menjadi sukacita, air mata menjadi tawa. Percayalah saudara, Tuhan setia pada janjinya. Janjinya manis, itulah pegang di dalam kehidupanmu. Supaya engkau kuat, tabah, dan terus berpengharapan. Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita untuk tetap percaya di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan kami, memberi penghiburan kepada kami, bahwasanya Engkau Allah yang selalu setia, menolong, melindungi, dan terus memelihara kehidupan kami. Karena itu jangan biarkan kami lemah Tuhan, oleh karena berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai pergumulan. Secara manusia memang kami sangat terbatas, tetapi karena Engkau menolong dan melindungi kami, dan kami percaya Engkau akan menyelamatkan kami, maka kekuatan daripadamu akan terus terjadi dalam hidup kami. Biarlah Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang berduka cita, karena segala sesuatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Secara khusus saudara-saudara kami yang terdampak bencana yang ada di Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh dan sekitarnya. Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi perlindungan bagi saudara-saudara kami. Engkaulah yang menaungi mereka di dalam sayap kasih-Mu dan memberikan kelepasan,
keselamatan kepada mereka yang sedang berjuang. Berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang berduka cita, karena Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.